Oke sahabat Dektetorian, hari ini kita akan membuat rilis video dimana video tentang spesifikasi MD3010 yang wajib kita tahu. Bagi yang punya MD3010, hari ini kita akan bikin tentang bagaimana cara mengenali logam. Cara tentang mengenali logam-logam agar kita itu tidak tertipu, entah itu adalah sebuah logam besi atau itu adalah sebuah perak. Nah itu kan dikala kita hunting relik ya, kita berburu relik kan terkadang kita sering mendapatkan jenis-jenis koin. Nah koin pun ada yang langka sahabat ya. Ada beberapa ciri-ciri koin yang langka itu yang kita juga sebenarnya juga mencari gitu kan. Nah di sini ada beberapa target yang sudah saya tanam ya sahabat ya. Ini saya tanam target ini tujuannya apa? Untuk menunjukkan kita bagaimana sih cara kerjanya mesin tipe 3010i ini bagaimana, karena banyak dari teman-teman yang sudah terlanjur beli namun tidak tahu dan masih merasa bingung tentang cara pengoperasiannya. Dikarenakan melihat di YouTube sangat banyak tutorialnya, itu sangat mudah menggunakan metal detektor, itu sangat mudah. Kita hanya melihat, ternyata kan ada cara-cara dan settingnya tersendiri. Nah jadi ini kita sudah ada di satu lokasi. Memang sengaja lokasi ini kita pilih untuk membuat ya bagaimana cara kita mengenali target agar kita tidak tertipu oleh barang yang ada di bawah. Yang sering biasanya ini tertipu sama bungkus extra jos extra jos satu kuku Bima. Nah seperti itu sahabat ya. Ya oke. Ini adalah seri 3010 yang sudah kita sedikit adakan modifikasi. Kita sudah jumper, dia punya pin pointernya, dan kita bikin di sini sahabat. Nah ini kita tombol on off-nya kita di sini. Nah ini dia. Oke, mari kita coba bagaimana cara kerjanya MD3010 ini sahabat ya. Mari kita coba. Di MD3010 sini, di sini ada tulisan iron, ada aluminium, ada gold, ada silver ya. Selebihnya juga dari golongan 10 sen, 25 sen, $1, 50. Ini karena komponen yang besi, komponen daripada alat kita kan alat dari luar, jadi mereka sesuaikan didesain untuk koin-koin mereka kan seperti itu. Jadi kita minimal lah bisa mengenal target sahabat. Nah ini bunyi yang seperti ini pada mesin 3010 ini wajar sahabat. Makanya ketika bunyi seperti ini ya kan, nggak ada target, kita cari nggak ada target. Untuk yang pemula dia akan bingung. Nah karena selalu berbunyi, bagaimana kok tidak ada target tapi dia selalu berbunyi, karena di dalam tanah ini banyak material-material yang mungkin tidak akurat tersaring atau ground balance-nya mungkin kurang ya sahabat ya. Saya juga kurang begitu paham, tapi saya punya pengetahuan sedikit yang mana mungkin video kita kali ini bisa membantu untuk sahabat-sahabat penggemar detektor yang telah memiliki seri 3010i ya. Selain harganya terjangkau, kita juga bisa mudah untuk mendapatkannya ya sahabat ya. Oke, nah seperti ini layar. Kita akan coba untuk scan ya. Kalau setelah seperti tadi dia selalu berbunyi, itu karena pin pointernya belum dijumper sahabat. Jadi di sini ada logo mata ini ya, terlalu silau mungkin ya. Nah, ini pin pointernya sudah jumper, sehingga kita bikin jumpernya di sini. Dan dia tidak lagi mengeluarkan suara seperti tadi. Nah, jika dia terjadi storing seperti ini sahabat, dia berbunyi.
Itu bisa kita lakukan dengan memainkan ini cok PP-nya ini ya. Jadi kita akan coba mengenali. Nah, di sini kita telah menanam satu target sahabat, ya kan? Tapi untuk mengenali target tersebut, apakah itu kertas rokok, ataukah itu kuku bima atau apa, kadang paku sering kita tertipu kan? Itu kita bisa lakukan, kita kembali nonaktifkan PP-nya ini, sahabat. Nah, sehingga dia bisa berbunyi. Ketika kita nonaktifkan PP-nya, dia akan berbunyi, sahabat. Nah, untuk jenis koin, dia punya logo, sahabat ya. Kita perlu ayunkan koilnya ini, logonya tidak akan berubah. Nah, dia tergolong masuk kepada tulisan silver dan notifikasinya itu adalah 50 sen ya. Ya, tidak berubah ya sahabat ya. Di 50 ya, labelnya di 50 sen. Nah, kalau di label 50 sen ini, logam-logam seperti ini kita perlu gali sahabat. Nah, kita buktikan bagaimana perbedaan cara kinerjanya dari MD3010 ini, supaya kalau kita sedang hunting di tempat yang banyak sampah, kita bisa membedakan logamnya, itu logam kah, itu sampah kah, atau jenis apa, minimal kita bisa menebak. Jadi kadang kalau kita sudah terlalu lelah dan tidak mau menggali kan, sudah bisa menjadi perbandingan sahabat. Nah, ini dia. Nah, ini adalah koin-koin sahabat. Oke, jenis koin. Ini koin-koin yang kita uji. Nah, bagaimana tadi sahabat juga sudah melihat bagaimana koin ini jika dia berada di dalam tanah. Kemudian bagaimana terdeteknya pada mesin 3010 ini, di mana dia spesifikasi ataupun apa namanya ya, kalau di jenis-jenis TX itu ID-nya berapa itu. Nanti mudah-mudahan kita juga akan bikinkan video tentang mesin-mesin TX juga Goldfinder 2 gitu ya. Mungkin nanti kita atur waktu dulu sahabat ya. Oke. Nah, ini sahabat. Ini adalah target yang kedua. Target yang kedua ini juga saya tanamkan benda. Nah, kita akan coba mengenali dengan menggunakan MD ini. Nah, kita ayunkan, dia logonya akan jatuh kepada aluminium ya, aluminium besi 10 sen. Nah, kembali lagi ke daerah silver 10 sen, aluminium seperti itu sahabat ya. Kita ayunkan dan kita goyangkan, itu akan menunjukkan arah jarum. Logam-logam yang seperti ini, jika dia ke posisi antara aluminium ya, aluminium kemudian ke sekitaran sini ya, 10 sen, 25 sen, 1 dan ke arah gold ini, itu biasa adalah logam-logam perunggu sahabat atau tembaga. Nah, jenis yang kita tanam ini adalah, nah ini bendanya, jenis benda-benda seperti ini. Oke. Nah, mudah-mudahan sahabat besok-besok kalau hunting di lokasi sudah tidak tertipu sama kuku bima lagi dan juga extra jos ya sahabat ya. Ini cara membedakannya. Ini adalah logam yang ketiga sahabat. Nah, ini logam yang ketiga. Kita di logam yang ketiga ini kita akan matikan di sini pin PP-nya ya, pin pointernya kita matikan. Kita akan mencoba mengenali, membacanya alat ini. Apa yang akan dibaca oleh alat ini sahabat? Jatuhnya ke besi sahabat. Nah, setelah kita ayun seperti ini, dia jatuh ke besi itu tidak berubah sahabat, panahnya tetap ke besi terus ya. Nah, ini keadaan masih agak silau sahabat ya. Kita membikinnya videonya agak siang ini, jadi matahari berada di atas sehingga mungkin layarnya agak silau. Kita raba-raba saja sahabat ya. Nah, logam tadi
dibaca oleh 3010 ini layarnya menunjukkan label iron ya, dan itu akurat sahabat. Nah jadi akurat. Banyak yang bilang menggunakan MD3010 ini bingung karena yang pertama mesin itu belum dijamper, pin pointernya juga belum menguasai alat intinya ya sahabat ya. Kita akan buka logam ini. Nah benar-benar besi, akurat sahabat. Jadi besi ini adalah peluru meriam. Peluru meriam. Oke sahabat, tiga barang kita sudah bikinkan sebagai contoh ya. 3. Kemudian kita cek lagi yang keempat. Setelah kita hidupkan pin pointernya kembali sahabat, kita cek yang ada di sini. Nah, oke. Kita matikan PP-nya. Di sini kita goyangkan. Jatuhnya itu ke logonya selalu aluminium. Ya sahabat ya. Aluminium. Nah jadi kalau tadi perbedaannya antara yang itu tadi, yang seperti tepak sirih itu ya, seperti cawan-cawan itu sahabat, perbedaannya dengan yang ini, jika dia komponennya selalu berubah dari aluminium menuju pada silver kepada gold, selalu seperti itu. Kadang besi sesekali, jadi dia acak. Acaknya karena apa? Karena material logamnya juga seperti itu sahabat. Jadi ada komponen mungkin material besi sehingga mesin ini akan membacanya sedemikian pula. Nah, yang di sini logonya itu ke aluminium ya, tanda panahnya ke aluminium dan tidak mau berubah. Nah, jadi dari seperti itu kita bisa membedakan sahabat bagaimana keadaan kadar suatu benda di dalam tanah. Nah, kalau dia padat ataupun ada campuran atau murni, nah itu kita bisa lihat dari layarnya sini tadi ya. Kita lihat. Nah, tadi di sana itu aluminium. Nah, kalau dia hanya tanda panahnya menuju kepada aluminium saja sahabat, itu contohnya adalah benda-benda seperti ini. Memang betul-betul aluminium. Jenis-jenis seng ya. Jenis seng, kuku bima, extra jos, bungkus-bungkus seperti itu, aluminium foil itu. Nah, itu akan terbaca logonya aluminium sahabat. Oke, 4. Nah, ya. Next, kita ke target yang berikutnya. Ini lagi sahabat. Nah, kita kenali lagi. Nah, logonya lebih banyak acak sahabat, tapi lebih condong ke aluminium ya, aluminium logam 1 sen, aluminium logam 1 sen, artinya ini tidak murni ya. Nah, tidak padat sahabat gitu. Dia biasa tanda panah itu akan menunjuk, kalau dia tidak berpindah-pindah dari suatu logo umpamanya iron ataupun silver, itu biasanya kadar kepadatan suatu benda sahabat. Jadi ini kita buka. Nah ini sahabat, ini saya gunakan sebagai contoh, dan ini adalah keris, yang mana keris ini adalah keris souvenir sahabat. Ini bukan keris benaran, ini hanya sebuah besi, yang besi itu dibentuk seperti keris gini saja ya. Gitu sebentuk keris. Karena kalau untuk memenuhi kriteria bagaimana keris, syarat-syarat pembuatan keris, besi seperti ini masih tidak memenuhi syarat, sangat tidak memenuhi syarat sahabat. Karena minimal untuk membuat sebilah keris itu dibutuhkan 3 unsur logam, besi, baja, dan pamor itu biasanya. Ini sementara ini hanya 1 logam. Karena logamnya hanya logam biasa, maka di MD kita tadi itu logonya hanya akan lari di besi, aluminium, juga ke arah perak. Jadi acak sahabat, jadi komponennya acak. Nah, namun kalau di MD3010 ini dia bisa mengetahui target ya,
jika target itu panjang, dia akan panjang sahabat bunyinya. Nah, kalau di target panjang ini sahabat, kita jangan tidak mau menggali, oh kita berpikir itu adalah besi biasa atau bagaimana. Siapa tahu sahabat, nah, siapa tahu kita jumpa relik jenis-jenis benda seperti entah itu peninggalan zaman dulu, pedang, tombak, keris dan lain-lain, itu juga mempunyai nilai jual sahabat. Nah, nilai jualnya biasanya itu tergantung daripada bentuk, kemudian keunikan. Nah, seperti itu sahabat. Kalau logamnya kecil-kecil saja, dia hanya akan sebatas segini saja, tidak panjang sahabat. Nah, tidak panjang dia. Apalagi kalau untuk jenis koin ya. Oke sahabat, kita coba pisahkan koinnya. Untuk jenis koin, nah sedikit saja dia, vibrasinya itu sedikit. Berbeda dengan kalau logam-logam tersebut adalah logam-logam panjang sahabat, kita bisa mengenali dari panjangnya. Nah, jadi itu jadi satu referensi bagi kita sahabat ya. Nanti kalau kita terjun ke lokasi, ini target berikutnya. Nah, ini juga sebuah target yang panjang sahabat, panjang targetnya. Kita cek sahabat. Logonya ke aluminium. Nah, logonya ke aluminium dan tidak berubah, tetap ke aluminium ya sahabat ya. Nah, logonya ke aluminium ini logam apakah itu? Di sini saya tanam sebuah sendok sahabat, sendok. Namun sendoknya itu terbuat daripada jenis tembaga. Nah ini ada sendok. Nah ini sahabat, sendok yang terbuat dari tembaga. Ini saya temukan waktu hunting di lokasinya. Ada bekas peninggalan Jepang ya. Jadi mungkin ini adalah peralatan mereka makan, tapi ini masih bagus. Ininya saja tidak rusak ya, sangat kuat sendok-sendok ini, peralatan makan ini. Oke sahabat, kita sudah tampilkan beberapa video ya, tutorial serta cara mengenali logam-logam yang ada di bawah tanah sahabat. Nah, jadi bagaimana cara mengenalinya lewat alat tersebut, itu nanti akan lebih bisa terasa lagi kalau kita sering ke lokasi sahabat. Nah, kita sering ke lokasi, kita sering hunting ya. Dari situ kita selalu bisa menebak logam ya. Jadi dari logam-logam yang berharga atau yang tidak berharga itu biasanya kita bisa menebak. Minimal tidak tergali bungkus ekstra jos sahabat. Nah, ini kita sahabat. Oke, untuk berikutnya nanti kita akan bikin video tentang beberapa spesifik alat ya sahabat ya. Ada beberapa alat, bagaimana cara setting alat, bagaimana cara setting jangkauan potensionya, atau yang seperti itu, jenis-jenis. Umpama seandainya ada alat ini, bagaimana supaya alat ini itu jangkauannya bisa panjang, bisa terdetek walaupun di kedalaman yang sangat dalam ya. Itu nanti kita akan ulas di kesempatan mendatang ya sahabat ya. Oke, terima kasih telah menonton. Buat sahabat-sahabat semua, salam sukses selalu. Semoga video-video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita, klik like and subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya jika video itu adalah bermanfaat. Terima kasih sahabat, sampai jumpa di edisi video kita berikutnya. Salam metal detektor.